Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Rahmawati dengan NPM 227536050 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 4 kelas B. Pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, saya akan mempresentasikan simulasi laporan tugas akhir dengan judul Optimalisasi Akses Parkir Kampus Berbasis Kartu Tanda Mahasiswa atau KTM, Integrasi KTM dengan Teknologi IoT dan Cloud Computing. Pada bab 1 di latar belakang perguruan tinggi pasti memiliki lahan untuk parkir kendaraan agar kendaraan tidak diletakkan di mana-mana. Pertumbuhan jumlah mahasiswa dan kendaraan pribadi yang dikendarai oleh mahasiswa seringkali menyebabkan kapasitas parkir tidak memadai dan kesulitan dalam pengelolaan parkir karena banyaknya kendaraan yang dibawa oleh mahasiswa. Di era digital yang berkembang pesat, dampak teknologi terhadap kehidupan manusia meningkat. Teknologi Internet of Things atau IoT dan cloud computing dapat mengoptimalkan akses parkir kampus berbasis kartu tanda mahasiswa. Dari karya ilmiah Violinda dan Jaya 2022, IoT memungkinkan komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan orang melalui internet, menghubungkan data antar perangkat. Lalu dari dilansir Limantara et al. 2017, iot adalah alat yang memancarkan sinyal terus-menerus melalui jaringan nirkabel ke perangkat penerima tanpa interaksi manusia. Pada tujuan ini, meminimalisir pencurian dan kerusakan kendaraan melalui sistem CCTV dan akses kontrol, meningkatkan layanan parkir bagi sivitas akademika, dan memudahkan mahasiswa mengakses parkir dengan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Pada kerangka pemikiran terdapat identifikasi masalah, yaitu kapasitas parkir yang terbatas. Pertumbuhan mahasiswa dan kendaraan pribadi sering menyebabkan kapasitas parkir yang tidak tercukupi. Manajemen parkir yang tidak efisien, yaitu kesulitan mengelola banyaknya kendaraan dan kontrol keluar masuk kendaraan mahasiswa yang kurang diawasi oleh Sapam. Untuk keamanan kendaraan, potensi pencurian dan kerusakan kendaraan karena sistem tidak memadai. Untuk pemanfaatan teknologi IoT, yaitu menghubungkan perangkat, sensor, dan data untuk otomatisasi dan pemantauan sistem parkir. Cloud computing menyediakan penyimpanan data dan akses dari berbagai perangkat. Sistem sensor IoT pada palang pintu masuk keluar parkir itu untuk mendeteksi dan mencatat kendaraan yang masuk dan keluar. Untuk CCTV, pemantauan visual dan sistem akses untuk mengatur izin masuk. Pada kontribusi di sini ada manajer proyek, yaitu memimpin dan mengelola keseluruhan proyek. Tim IT dan pengembang perangkat lunak, yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem parkir berbasis IoT dan cloud computing. Tim keamanan memastikan keamanan sistem dan pengawasan pada area parkir. Administrasi kampus mendukung operasionalisasi dan pengelolaan sistem parkir kampus. Tim pelatihan evaluasi yaitu melatih pengguna serta memantau dan mengevaluasi kinerja sistem. Pada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, Internet of Things dalam manajemen parkir. Menurut Violinda dan Jaya 2022, IoT dapat menghubungkan komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan orang-orang melalui internet serta menghubungkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya tanpa interaksi manusia ke manusia atau ke komputer. Cloud computing untuk penyimpanan dan pengelolaan data. Menurut Dika et al. 2019, penggunaan cloud computing sangatlah dibutuhkan terutama untuk menyimpan data-data yang sangat penting dengan keamanan yang sangat baik. Teknologi ini memberikan infrastruktur yang diperlukan untuk menyimpan data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh sensor IoT. Keamanan dan sistem pengawasan. Cloud computing menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan mengelola
data dari sensor iot. Keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen parkir, terutama di lingkungan kampus dengan jumlah kendaraan yang banyak. Sistem pengawasan itu penting. Jika suatu lahan parkir tidak ada CCTV, maka tidak ada dokumentasi peristiwa tersebut. Menurut Asfi Putri 2022. Penggunaan CCTV dengan Internet of Things membantu meningkatkan keamanan dan efisiensi pengawasan. Sistem ini memungkinkan CCTV yang dipasang di sepanjang area parkir kampus untuk dihubungkan dengan koneksi internet dan disatukan di ruang kontrol yang jaraknya mungkin puluhan kilometer. Kartu tanda mahasiswa sebagai kartu tanda mahasiswa sebagai alat akses parkir. KTM digunakan sebagai akses parkir efisien tanpa kartu parkir terpisah. KTM dengan sistem iot memungkinkan pengelolaan akses parkir yang lebih efisien serta menyediakan data yang akurat mengenai penggunaan untuk masuk atau keluar dari area parkir. Yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Pada proyek optimalisasi akses parkir berbasis kartu tanda mahasiswa akan dilaksanakan di kampus X. Proyek ini akan berlangsung selama 6 bulan. Pelaksanaan akan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Untuk bahan dan alat, di sini ada kartu tanda mahasiswa dengan teknologi RFID atau NFC. Yang kedua, sensor IoT, CCTV dengan konektivitas internet, komputer server untuk cloud computing, software pengembangan aplikasi. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu ada perangkat pengukur dan alat instalasi seperti kabel T, bor listrik, multimeter, komputer atau laptop untuk pengembangan monitoring, alat keamanan untuk pemasangan CCTV, kendaraan untuk pengujian sistem parkir. Untuk prosedur kerja, di sini ada 5 prosedur. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada perencanaan yaitu menyusun tim yang terdiri dari manajer proyek, tim IT, tim keamanan, dan pengawasan atau SAPA, tim administrasi, serta tim pelatihan, evaluasi, dan monitoring. Tim ini untuk menyusun tim proyek dan mengidentifikasi kebutuhan teknis sistem. Yang kedua, merancang jadwal proyek dan alokasi sumber daya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan teknis dari sistem parkir berbasis IoT dan cloud computing, dan merancang jadwal proyek alokasi sumber daya. Pengembangan sistem yaitu mendesain sistem, merancang arsitektur yang mengintegrasikan KTM dengan sensor IoT, CCTV, dan platform cloud, dan membuat diagram alur kerja dan skema jaringan. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi manajemen akses parkir dan back-end server. Memilih dan menguji sensor IoT yang akan digunakan untuk mendeteksi kendaraan. Yang ketiga, instalasi perangkat keras dan konfigurasi perangkat lunak. Ini untuk step memasang sensor IoT dan CCTV serta mengkonfigurasi server cloud. Memilih dan menguji sensor IoT yang akan digunakan untuk mendeteksi kendaraan. Pengujian dan evaluasi yaitu melakukan pengujian menyeluruh dan keamanan sistem. Evaluasi dan monitoring, yaitu memantau kinerja sistem secara kontinu atau secara terus-menerus dan mengumpulkan data penggunaan. Menyediakan laporan dan rekomendasi untuk perbaikan sistem di masa depan. Baik, itu saja presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.